Buat gue pribadi, kemiskinan itu it's a part of a system. Karena kita nggak bisa berbicara kemiskinan tuh hanya satu faktor. Oh ya, mereka juga nggak mau berusaha lebih keras. Nggak bisa begitu. Karena ada orang-orang yang upaya hidupnya udah keras banget. Tapi gimana? Kalau kita pikirkan kembali, sampai kapan kemudian orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan harus selalu menggantungkan hidup mereka terhadap bantuan? Is that the solution? Mungkin itu menjadi solusi sementara. Tapi kan kita perlu memikirkan sesuatu yang jangka panjang. Pada dasarnya kan kita semua adalah kelompok manusia yang ingin bertahan hidup melalui bekerja dan ingin membangun kehidupan yang lebih baik gitu. I think it's the same with people who are living in a very unfortunate situation. Keinginan mereka pun sebenarnya sesederhana itu. Mereka ingin memiliki hidup yang lebih baik pastinya. Hidup tuh adalah proses bertahan day to day, dan itu yang dilakukan semua demi bertahan hidup apapun itu. Selamat datang di Manusia Masa Depan. Hari ini ada obrolan istimewa. Tapi sebelum kita masuk ke sana, jangan lupa untuk subscribe di channel ini di Nalar TV dan follow juga akun kita di Instagram di @redaksi_nalar_tv. Dan jangan lupa juga kita bisa didengarkan tidak hanya di YouTube tapi juga di Spotify. Jadi kalau mau sambil beraktivitas yang lain sambil dengerin Manusia Masa Depan, bisa dari Spotify atau bisa juga sambil dengerin YouTube-nya. Mengalir di belakang sambil masak gitu ya, atau sambil yoga, silakan saja. Kita hari ini kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa karena baru saja bawa pulang 4 piala ke rumah. Waduh, 4 piala ya. Kita ada Reza Rahadian. Selamat Reza. Terima kasih. Terima kasih Alhamdulillah. Pangkunya. Terima kasih banyak. Terus terang Reza, kalaupun tidak mendapatkan piala satu pun katakan, menurut gue sih worth, gue bilang sama Arya, it's worth all the recognition. Film Pangku so itu terutama ini karena film pertama di mana Reza sebagai sutradara, dan hasilnya kalau belum nonton please nonton film Pangku. Sebagus itu. Amin. Sebagus itu. Dan feel-nya itu loh. Tapi gue dengar kritik dari Bu Christine nih. Yeah. Dan gue agak setuju sama kritikannya. Katanya masa gak masuk nominasi sutradara terbaik kan. Waduh. Itu. Iya kan? Iya tuh. Anyway, gue coba memanas-manasi aja. Langsung speechless, gak berani ngomong apa-apa. Tapi buat lu sendiri, pada saat film Pangku jadi, lu puas gak sih sama hasilnya? Kayaknya kalau puas as a filmmaker, mau itu di balik layar atau di depan layar, sebagai aktor aja tuh kata puas tuh kata yang paling sulit ditemukan kayaknya ya. Gak bisa kayak Agak sulit. Perfect nggak ada tuh ya. Tapi bahwa kalau gue selalu percaya bahwa karya yang baik adalah karya yang terjadi. Oke. Jadi ketika karya itu sudah terjadi, lahir, tentu kami semua, seluruh departemen berupaya yang terbaik yang bisa dilakukan saat proses pengembangan skripnya, sampai syutingnya, post production dan seterusnya. Tapi ketika filmnya sudah kita bilang, produser udah bilang, oke, gimana teman-teman semua pick lock? Ya, oke, kita lock. Berarti sudah selesai. Selesai dalam artian this is it. Inilah karyanya. Inilah yang akan kami persembahkan. Inilah yang akan kami persembahkan. Tentu akan selalu lengkap. Menurut gue tuh akan selalu lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Iya. And that's what you need to accept. At the end of the day, you will make another film. Iya sih. And you learn from the previous one. Gitu aja sih. Karena gue membayangkan gini, gue nonton Pangku 2 kali. Satu karena Sumi belum nonton waktu nonton pertama Sumi nggak bisa ikut, jadi kita nonton lagi yang kedua. Gue jujur ya, gue lebih sedih nonton yang kedua. I don't know why. Ada pengalaman berbeda gitu. Iya. Jadi gue merasa kayak kenapa lebih nyes gitu ya pas nonton yang kedua ya gitu ya. Jadi dan apa yang gue suka dua-duanya tuh, gue menonton gue perhatiin banget detailnya. Emang resek sih, penonton film yang resek tuh kalau suka mati detail. Dan kenapa gue bilang lu puas apa enggak? Karena lu pasti detail gila-gilaan tuh ngerjainnya. Karena it's everything, it's in everything tuh. Kayak Arya langsung oh my god, you have no idea katanya gitu. Arya udah kayak you have no idea how many time do I have to spend for this. Karena kayak toples yang dipakai aja tuh, gue rasa lu nggak boleh salah kan, toplesnya harus begini toplesnya gitu. Gue kebayangin gitu. Pakai sepatu harus bener ya kan, bener kan? Cara lu pakai sepatu harus bener nggak? Iya. That's what he did, right? Bener kan? Iya. Jadi gue ngerasa pasti nih, lu setelah editing lu masih
kurang bener dikit yang ini pasti ada gitu ya kan lo. Ada. Gitu kan. How do you Iya gimana lagi. lu melampaui rasa-rasa, karena gue yakin sampai editing terakhir lu pasti ada yang gue pengen banget iniin lagi dikit lagi gitu. Arya langsung iya Bang. Kami waktu itu kami inget banget preview mungkin ketiga kalinya. Picture udah lock. Oke. Kita udah lock. Oke. Everything lock. Jadi preview ini lebih ke buat sound, editing dan segala macam, sound design-nya. Terus tiba-tiba ada satu adegan yang nobody realize. Nggak ada yang ngeh aja kebetulan. Karena kan mungkin udah berkali-kali nonton gitu ya. Iya, Jadi iya, iya. lewat aja gitu. Iya. Tiba-tiba gue sempet tersadar, Dek, ini ada yang miss. Terus Arya udah nengok, Oh, my no. God, not again. Asli, 2 hari nggak tidur gitu dia, cuma buat satu ini gitu dia. Terus tiba-tiba sebenarnya adegannya simple banget, tapi itu mengganggu buatku gitu. Apa tuh? Ada satu adegan di mana Hadi lagi datang ke tempat Ibu Maya siang hari naik truk membawa Gilang. Oke, itu yang dibilang tumben gitu ya. Tumben. Oh iya. Siang gitu, sore-sore udah mampir gitu. Nah, di situ kan ada Bayu lagi berdiri, lagi main layangan. Oh iya. Waktu shotnya itu dari dalam mobil, kita tuh udah ngelihat bahwa the car is passing Bayu. And then waktu kita balik shotnya ke arah warung Belum lewat. Itu belum lewat. Oh. Emang itu mungkin if it happens, kalaupun itu terjadi, mungkin secara editing cinefil yang mungkin Iya, akan iya. lebih ngeh gitu. Iya. Penonton Karena biasa nggak akan. Mungkin penonton umum, I don't think itu bothering gitu. Iya. Karena ini soal screen direction, Iya. soal timing dan soal teknis banget lah gitu. I said enggak, we have to cut it. Serius. Ya, terus and then Arya kayak, berarti gue harus bikin DCP lagi kak. Iya, bikin DCP lagi. My God. Itu udah selesai tuh padahal. Udah selesai. Udah, kita udah mau copy. Kita udah mau copy DCP. Udah mastering. Wow, gue yakin So we remastered everything again. tuh kalau remaster DCP itu yang pusing bukan Arya doang loh. Wah, bukan. Iya kan? Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Iya. Iya. Sudah membuat marah berapa orang dia? Ya, maksudnya karena mungkin balik lagi ya, tim itu kan ini kan kerja kolaboratif Iyalah. ya. Semua departemen bekerja sepenuh hati gitu. Jadi kadang-kadang ada tanggung jawab sebagai director gitu, sebagai sutradara di film ini yang gue merasa bahwa ini tanggung jawab gue kalau salah, bukan salah orang lain. This is my mistake gitu. Iya, So I just try to minimize. Of course pasti ada minus-minusnya di film ini, banyak kritikan yang juga bisa dimasukkan ke dalam film ini setelah menonton gitu. Tapi setidaknya ketika kita memutuskan release the film, internal kita udah merasa Iya, cukup iya. pede Iya, bahwa film ini worth to present. Setidaknya menggambarkan apa yang ingin lu sampaikan, Ya. itu udah nyampe lah Itu gitu dulu ya, deh, gitu. sedikit ya. Kalau semua detail kayaknya susah, sehingga akhirnya film ini mendapatkan hanya 99,9% detailnya saja gitu ya. Hanya tersisa 0,1, itu pun dia masih yang kayaknya ada yang kurang gitu ya. Tapi karena banyak adegan, kayak salah satu yang gue tahu ya dalam produksi film, salah satu yang paling sulit itu adalah adegan merokok katanya, Iya. untuk konsisten gitu. Lu merasa kesulitan kayak gitu juga nggak? Karena kan merokok mulu nih, banyak banget ya. Banyak banget kan, iya adegan itu. kadang-kadang kan itu Tadi masalah lah, continuity dan segala Tato macam. pendek, tato panjang gitu kan. Tapi justru yang kayak gitu-gitu kadang-kadang kita ngakalinnya memang secara treatment shot jadi nggak banyak. Karena the smoking part of the film it's an action. It's part of the action Oh, gitu. Jadi oke. bukan sesuatu yang memang mau ditunjukkan bahwa karakter ini ada sesuatu dengan rokok. Dengan gitu. rokok. Nggak, Oh, it's iya, just iya, a daily iya. activity saja. Kenyataan Jadi, yang terjadi di situasi gitu. situ lah. Dan rokok tuh kan menjadi salah satu simbol kecil yang ada di film ini, bahwa Hadi tuh selalu kehilangan korek, selalu nggak pernah prepare korek Iya, gitu. iya. Dan kemudian kenapa itu alasan di towards the ending, sebelum kepergian Hadi tuh sebagai sebuah simbol metaforik aja Iya, gitu. iya. Kali Mas, this korek. time Iya. it's yours, Iya, but then iya. you're gone. Gitu. Oh. That's the last time they met. Gitu. Itu spoiler ya. Jadi ini peringatannya di belakang spoilernya harusnya dari tadi. Itu spoiler alert. Spoiler alert. Oke. Nanti kita taruh depan spoiler alert gitu. Ya. Sekarang udah nggak spoiler lagi. Kita balik lagi ke pembahasan filmnya. Ini film pertama yang lu direct dan
waktu nonton bareng itu gue sempet nanya tahun berapa ini sebenarnya idenya muncul, dan ternyata udah cukup lama, tahun 2000. Tadi Arya juga mengatakan 2018 ya. Apa yang membawa lu ke area itu pada waktu itu? Maksudnya ini kan bukan lu mendapatkan exposure itu bukan karena lu sedang beraktivitas normal sehari-hari terus lu terekspos, wow ada tempat ini ya gitu, enggak. Tapi apa yang membawa lu ke sana pada waktu itu? Jadi waktu itu gue lagi syuting satu film di daerah wilayah Pantura. Oke. Tapi kita ngambilnya di pesisir, kayak ceritanya adegannya tuh perminyakan gitulah. Oke. Nah, pas kembali malam hari kembali menuju ke hotel, driver yang antar jemput itu ngajak lewat satu tempat gitu. Nah, Mas nih saya mau ngajak nih, mampir aja kita lewat aja gitu buat lihat-lihat. Iseng aja gitu. Tiba-tiba dibawalah ke area warung-warung remang-remang ini gitu. Ada sepanjang jalan yang cukup panjang, ada karaoke, ada warung kopi dan segala macam. Ada yang menyebutnya kopi lendot, ada yang menyebutnya kopi pangku gitu. There's a lot of names gitu. Dan di situ tuh gue merasa bahwa what is this? Gitu. I've never seen it in my life gitu kan. Nggak pernah melihat ada fenomena sosial seperti ini, ada aktivitas yang rupanya seperti ini. Dan tiba-tiba menarik aja, langsung kepikiran kayaknya suatu hari, dan ini ngucap aja dalam hati gitu, kayaknya suatu hari kalau bikin film harus di sini nih setnya. Nggak tahu ceritanya apa, belum tahu idenya apa, pokoknya maunya syutingnya di sini, dah gitu. Karena ternyata I have this ada satu rasa yang menarik dan satu gagasan yang menarik bahwa bicara hidup, melihat mereka, dan setelah kami melakukan riset itu tervalidasi bahwa for some of them hidup tuh adalah proses bertahan, day to day. Ini bukan tentang cita-cita besar. Mereka tidak punya quotes philosophical yang mungkin bisa menyemangati hari-hari kita. Kalau kita mungkin ada di kota-kota besar, kita punya akses untuk mencek, wah ini quotes of the day nih gitu, untuk motivation dan lain-lain. What they know for sure is most likely is just to survive. Dan itu yang dilakukan semua demi bertahan hidup, apapun itu. Sempet mampir, maksudnya dalam arti benar-benar lu lihat jalan kaki ngeliatin. Iya. Karena kan waktu kami reki, akhirnya tim produser, Arya, Gita, gue gitu, kita memutuskan let's not build the set, let's use the existing set. Hanya propertinya aja kita sesuaikan dengan latar tahunnya. Jadi secara lokasi ada yang menarik. Waktu 4 bulan sebelumnya kami lock set, oke, berarti di sini. 4 bulan kemudian kami balik persiapan menuju syuting, lokasinya udah gone. Oh serius? Udah digusur. Jadi memang kalau lagi ada pembangunan kawasan tertentu, ya pasti mereka tuh akan bergeser tuh. Karena mereka nggak resmi kan sebenarnya. Mereka nggak resmi sebenarnya. Setidaknya sebagian kan mungkin ada yang tidak resmi gitu. Jadi ya bergeser, pembangunan kawasan bergeser lagi. Itu realita di filmnya persis seperti itu. Akhirnya jadi begitu. Itu dari situlah kami dapat ide tentang itu, bahwa akan hilang. Ini ironis ya sebenarnya. Di saat ada orang-orang yang sedang berupaya mempertahankan periuk nasinya gitu, di satu sisi ya mereka harus tergerus dengan sesuatu yang sebenarnya dibangun atas dasar mungkin untuk kemaslahatan masyarakat banyak atau apapun ide besar di balik itu ya. Gitu. Tapi ya mereka harus terus kembali bergeser dan bergeser. Because that's the life they know gitu. That's the life they know. Pada saat lu mendalami risetnya itu sempat ngopi di situ? Iya. Arya sempat mangku juga. Nggak sampai ada yang gue pangku sih. Siapa tahu yang ini saya ingin mendalami sekali. Yang lucu, saya yang pangku coba. Yang lucu dia. Yang lucu Arya ditawarin gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu. Tapi iya. So detail sampai upselling rokoknya, gitu-gitu itu kan. juga kita dapat informasi itu dari salah satu pramusaji di sana. Bahwa gini Mas, kalau di sini kita punya trik. Trik apa Mbak? Biasanya kalau saya minta orang, namanya juga saya kan harus ngasih penglaris buat warung. Iya. Ya kalau ada ini minta beliin rokok, saya ngambilnya batangan kecil aja. Iya, tapi gitu yang ngambil udah satu kebuka, bungkus ya. tapi ngambilnya satu bungkus. Jadi kan bayarnya tetap sebungkus dong. Iya. Tapi kan taruh lagi, ambil yang udah dibuka, sebatang, 2 batang gitu. That little things added value to the film. Iya banget. Gitu loh.
Iya bang, That's karena why kita bisa ketemu adegan itu ya karena it happens in their reality gitu. jadi sempat sampai kayak bolak-balik berapa hari nggak sih, karena kabarnya sang Christine Hakim, ibu Christine Hakim sampai 2 minggu dulu ya sebelum syuting katanya di sana, bener ya 2 minggu lah. Hampir 2 minggu. Karena- Kerjaannya ya menetap di tempat itu dan berjemur. Karena bener-bener Ibu Maya ya, Ibu Maya, Maya. Ibu Christine Hakim ya, Ibu Maya itu jujur udah kayak nyatu banget sama tuh Iya. sofa. Iya. Jadi kayaknya memang Kayak udah lengket gitu ya. jadi si sofa merah itu udah kayak kenapa sofa merah ini bentuk badannya sudah sesuai dengan Christine Hakim Iya, gitu. benar. Ternyata udah 2 minggu didudukin. Jadi udah nyeresep banget ke sofa. Dan ibu kan tipikal yang seperti itu memang. Iya. She's like that. Iya. Ya, if she's Totalitas. invested in a film, Iya. cara ibu approach karakter memang selalu fascinating buat kami-kami yang jauh mungkin lebih muda gitu ya, dan aktor-aktor yang mungkin belajar dari ibu gitu. Kita selalu kagum melihat bagaimana totalitas dan dedikasi Bu Christine Hakim setiap kali masuk ke dalam sebuah peran tuh benar-benar you cannot compare, And it shows. and it shows. And it shows. Maksudnya it shows. itu dari dia duduk, giniin rambut lah, buka toples lah, bakar rokok lah, nafas lah, udah semua udah Yeah. cocok lah semua. Udah, Yeah. udah benar-benar kayak living the moment. Yeah. Apalagi kalau film tadi ngobrol sama Reza, film ini tuh bukan untuk dicari ininya loh, bukan dicari twistnya di mana, bukan soal itu. Ya selalu ada kejutan-kejutan pasti akan ada lah gitu. Tapi lebih kepada feeling every moment di dalam itu. Iya. Gue bilang sama Arya juga, ya makasih ya, gue keluar nih pliket badan gue. Gue bilang karena berasa banget tuh orang-orang kayak kepanasan, Iya. keringetannya tuh berasa Iya. gitu loh. Sampai Iya. kita yang nonton tuh berasa gitu ya. Abis itu pengen mandi gitu Iya. abis nonton itu. Nah, how do you get the details? Maksudnya ini film pertama lu sebagai sutradara. Obviously not your first movie. Pastinya udah nggak tahu berapa puluh film lah seorang Reza Rahadian gitu kan. Pasti lu banyak belajar pada saat lu bermain di dalam Iya. di dalam film itu. Iya. Itu lu keahlian atau skill-skill itu memang lu pick up atau memang lu pelajari lagi menjadi sutradara tuh kayak apa sih itu? Ya mempelajari secara organik lewat proses syuting yang ada. Jadi di pick up lah itu, di pick you know, up okay. gitu ya, bekerja sama dengan director-director yang luar biasa gitu, dan selalu ada momen yang pilihan-pilihannya seperti ini, dan itu menjadi pembelajaran. Tapi memang mungkin juga didukung oleh teamwork sih, menurut gue pribadi itu, karena departemen artistik, apalagi departemen teknis gitu, semuanya elaborate, semuanya nyatu dan semuanya memberikan yang terbaik. Tugas gue kan sebenarnya menyampaikan visi. Iya, iya. Apa yang mau Reza lakukan, kami yang akan membantu mewujudkan ini, gitu. Jadi sebenarnya selama visinya clear, selama apa yang gue bayangkan dan gue inginkan lakukan di film ini bisa sampai kepada artistic department, Yeah. camera department, costume, makeup, and so on, itu yang berusaha diwujudkan. So I'm very lucky to have this amazing crew behind the lens gitu. Karena sangat penting sih Zak, menurut gue. Kita kan mungkin dari viewers kita itu ada yang masih sangat muda, ada yang mungkin mid career gitu ya. Sangat penting untuk menyadari bahwa belajar itu memang bisa kapan aja, bisa dari mana saja, bisa Setuju. dari siapa aja. Betul. Kan gitu kan. Kadang-kadang kita nggak menyadari, kita sering kali bekerja itu, kenapa saya bekerja? Karena saya butuh duit, gitu kan. Kita batasi diri kita pada saya bekerja karena saya butuh duitnya, gitu. Ya. Padahal dalam pekerjaan apapun banyak sekali yang bisa dipelajari, gitu. Atau bahkan mungkin udah mentok, ya udah mungkin dia pindah kerja, ada 100.000 hal lagi yang bisa dia pelajari yang Ya. baru-baru kan, gitu kan. Ya. Jadi kita nggak boleh pernah lupa bahwa wherever we are, dari siapapun itu, kita pasti bisa belajar something. Katakanlah pengalaman buruk itu pun pelajaran juga Ya. kan gitu. Nah, pada saat seorang Reza Rahadian yang we could easily say one of the best actors in Indonesia, one of the most paling prolific, paling banyak produksinya di Indonesia, sampai gue salut loh sama lu yang soal Netflix itu, sampai lu mau melucu tentang diri lu sendiri, Reza lagi lu nggak tersinggung ya digituin? Enggak lagi. Sometimes it's just make fun of yourself. Don't be too serious in life. Gue setuju, itu juga tuh. Jadi seorang Reza Rahadian pada saat gini loh, maksudnya gue mencoba menangkap sebagai kru nih. Ini kan orang film semua. Iya. They all know who Reza Rahadian is gitu kan. Jadi kayaknya kalau Reza ngomong apa, gue nurut aja deh, dia lebih ngerti gitu.
Tapi lu kan pasti belajar juga in the process. Iya, nah yang dipelajari itu adalah hal-hal yang sebenarnya kadang-kadang gini, sebagai pemain kita terlibat dalam sebuah produksi pasti ada wilayah-wilayah sebagai seorang aktor yang gue nggak bisa terobos. Ya. Misalnya, aduh di bayangan gue adegannya gini lagi, karakternya kenapa di bagian ini dimintanya emosinya harus segini, padahal Lu ngerasanya, kita tuh masih ada loh iya. kesempatan untuk memunculkan ini di tempat yang lain. Jadi ada beberapa hal yang justru lewat proses seperti itu aku belajar banyak gitu. Jadi lewat hal-hal yang mungkin sebagai aktor nggak bisa lakukan tentunya karena kita harus respect juga sama direkturnya. Iya dong. Pasti direkturnya udah punya visinya sendiri and most probably they know what they need. Ya nggak ada tuh boundaries yang nggak boleh di cross sama pemain gitu. Nah dari pelajaran-pelajaran itu dari produksi ke produksi, gue punya kesempatan menuangkan ini di dalam produksi Pangku gitu. Dan mungkin kalau tadi gitu justru memiliki kru-kru senior itu justru yang paling menantang. Kenapa? Karena mereka nggak akan mungkin cuma sekedar mengiyakan apa yang Reza bilang. Iya. Tapi mereka akan counter dulu. Kenapa? Why? Kok di skrip ini scene ini begini? Kenapa Res? Boleh jelasin dulu nggak maksudnya? Karena saya kurang bisa melihat atau kurang paham maksudnya, atau ada sebagian yang kayaknya scene ini kurang gini deh Res. Iya. Jadi ada ruang percakapan di antara kami, di mana ketika Arya udah deliver skrip ke seluruh head of department, itu kita punya tuh waktu untuk kami semua meeting bareng, membicarakan dan mendengarkan masukan-masukan dari para HOD. Baik dari departemen artistik, kostum, makeup, semua matters, semua penting, Yeah. semua punya masukan. Oh dari sisi aku tuh kayaknya titik yang ini agak lemah, yang ini begini. Kalau ada argumentasi yang justru memang aku secara intentionally mau membuat begitu, biasanya aku juga menjelaskan. Iya. Oh iya, tapi ini tuh sebenarnya karena maksudnya begini. Oh iya, oke, kita kebayang. Karena kan kadang-kadang secara visual mungkin bayangan itu lebih banyak di kepala sutradara gitu. Iya, pastinya. Jadi tantangannya pasti menarik karena di dunia ini kan tadi ada banyak yang senior, tapi juga pasti banyak yang junior juga Iya. ikut terlibat. Iya. Nah, gimana nih menyeberangi ini? Iya. Tadi sebenarnya gue pengen tanya juga, kenapa dalam film pertama yang lu sutradarai ini, lu tidak mengcasting aktor terbaik Indonesia buat main, yaitu Reza Rahadian? Oh my god. Kenapa? Karena dia nggak sebagus itu buat filmnya. Reza, catat ya. Ini sutradaranya bilang Reza kamu nggak cukup bagus buat film ini. Iya. Mohon maaf nih kata sutradaranya loh Niza ya. Semoga Reza nonton nih ya. Semoga Reza nonton Rahadian. ya. Jadi emang funny things happen gitu during the production. Sempat ada masukan dari partner kerja kami gitu ya, yang menginisiasi usulan sebenarnya. Iya. Boleh nggak Reza coba yang main juga Sebagai Hadi? Oh, kan Sartika enggak dong. Enggak dong. Atau Bayu, cuma dia jenggotan Bayu. Terus tiba-tiba, waduh, tuh gue langsung ngomong sama Maria tuh, enggak lagi, Enggak ya. enggak deh, ini enggak. Karena butuh satu hal yang supaya bisa di-present, akhirnya gue ikutan casting, bikin video casting. Oh ya. Gitu. Ini kayak kita belum share kemana ya. Akhirnya gue bikin video casting dan mempresent ini kepada seseorang Oke. untuk dilihat bahwa si emang nggak cocok. Jadi Reza lagi bilang, sutradara lagi bilang, lihat ya, Reza Rahadian nggak sebagus itu lagi. Ya, dia sorry banget, dia nggak cocok gitu. Jadi momen itu yang membuat ya, emang harus Fedi Nuril yang main. Iya. Atau Karena- lu menolak pakai celak atau emang enggak? Enggak lah, itu kan premier, bisa aja. Tadinya mau janjian bareng bahkan. Enggak kesempetan. But ya, Fedi jadi pemeran Hadi yang menurut lu memuaskan untuk yeah, dia. I think he delivers a performance yang dibutuhkan oleh cerita ini. Dan Fedi tuh kan bentuk-bentuknya tuh kayak pria bersahaja ya. Iya, polos, Iya. terlihat apa ya, kayak Ngemong nggak ada tendensi buruk. Apa namanya kalau sekarang soft spoken soft spoken gitu. And then
you know, Iya, something gitu lah. happen. Lu nonton lah kenapa gitu ya. Kenapa lebih sakit kalau Fedi yang begitu Iya. gitu ya. Kayaknya kalau Reza Rahadian nih, kalau orang yang mungkin nonton, sorry banget nih. Tapi udah kebayang dari awal tuh kayaknya gitu. Justru udah ketebak dari awal. Wah, ini si bajingan nih kayaknya gitu. Kalau kata anak Gen Z, lihat Reza, so sus. Katanya gitu. Udah suspicious gitu. Jadi memang itu sih. Tapi mungkin tadi gue ada yang kelewatan dikit. Merespon tadi yang lo sempat tanyain juga soal gimana kita tuh dalam sebuah produksi yang film tuh kan sangat kerja komunal ya. Iya, banyak banget Sekali departemen. Tapi juga ternyata pelajaran terbesar yang sering sekali gue temui itu terjadi lewat berbagai macam bentuk downfall dalam hidup. Karena tadi lo sempat menyinggung soal ya kita bisa melihat sesuatu yang mungkin lagi yang mungkin nggak sesuai keinginan, tapi dari situ kita bisa mendapat sesuatu. Begitupun dari pengalaman yang gue jalani sebagai manusia, bahwa there is a lot of pain yang sekarang gue bisa sebut itu a beautiful pain. Karena dari sesuatu yang mungkin pelik, dari sesuatu yang rumit atau sesuatu yang membuat gue merasa terpuruk, dari situ gue belajar banyak hal. Sensitivitasnya semakin terasah, empatinya semakin besar, dan semakin punya bahwa it's life at the end of the day. You gotta keep on moving pada akhirnya gitu. Karena itu yang membuat kita bertahan. Pada dasarnya kan kita semua adalah kelompok manusia yang ingin bertahan hidup. Melalui bekerja dan ingin membangun kehidupan yang lebih baik gitu. I think it's the same with people who are living in a very unfortunate situation. Keinginan mereka pun sebenarnya sesederhana itu. Mereka ingin memiliki hidup yang lebih baik pastinya. Setidaknya itu menjadi doa lah. Itu semua kita pasti begitu ya. Pasti semua kita begitu. Waktu nonton Pangku tuh, gue juga bilang sama Sumi, lu cari deh yang antagonis siapa. Ya. Dan kita ngelihat tuh di dalam, wow, antagonisnya tuh bukan tokoh gitu loh. It's just poverty and time. Kayak semua kita sedang melawan agar gimana caranya kita tidak melarat. Dan bagaimana agar waktu itu bisa healing, jangan justru membuat kita semakin terpuruk gitu loh. Karena kalau dibilang peran Ibu Maya, Bu Maya kan menjebak dia untuk bekerja begitu. Tadi dulu Bu Maya all the way helping her loh. All the way. Bahkan suaminya yang nggak pernah ngomong pun itu selalu siap membantu dia gitu. Hadi nih brengsek gitu. But he wanted what he wanted, and itu passion hidupnya dia, dan dia nggak pernah jahat juga. Sama Sartika ini dan sama Bayu he's not juga just completely gitu. honest. He's just but not it doesn't completely make honest. him an evil in the story. Exactly, gitu kan. nggak lantas tiba-tiba jadi antagonis juga. Pun perannya Happy Salma juga gitu ya. Memang haknya dia kok gitu. Jadi kayak wow. Jadi kenyataannya dalam hidup memang kita nggak pernah ketemu Thanos, kita nggak pernah ketemu siapa lah musuh-musuh kalau di film-film yang dahsyat-dahsyat. Life itself udah cukup berat loh. Tapi mungkin itu yang membuat kalau kita ngelihat sekarang tuh banyak banget tokoh-tokoh yang dulu dikategorikan antagonis dalam cerita anak-anak bahkan. Perhatiin deh, studio-studio besar di US saat ini itu mulai memberikan story behind. Kenapa mereka menjadi begitu? Sering khusus ada film untuk menggambarkan itu. Dan origin story. Dan tiba-tiba kita melihat this is why dia menjadi begini. Gitu. Karena memang pada akhirnya kita mulai menemukan, apalagi waktu gue menginisiasi membuat cerita ini. Secara spesifik menjelaskan kepada penulis skenario Felix gitu dan Arya sebagai produser, kami meeting bersama bahwa it's not about who's bad or who's right, who's wrong. It's human. We all make mistake. Kita pasti pernah berbuat kesalahan. Kita semua pernah berada di titik terendah maupun mungkin di titik yang kita anggap this is one of the best moment in our life. Tapi it's not about who's wrong, who's right. Ya apalagi dalam film gitu, memang gue intentionally ingin menggambarkan ya ini adalah potret masyarakat. Setidaknya mungkin sebagian kecil yang merasakan hal demikian gitu. Di mana ya they're just humans. Kalau kan ada film-film based on true story ya, gue juga bilang juga sama waktu itu
ini bisa dibilang sebenarnya based on true story sih. Cuma kebetulan bukan cerita satu orang, Ya, tapi cerita jutaan orang malah, iya. gitu kan? Jutaan orang. Jadi dan ini kenyataannya sampai hari ini pun masih terjadi. Iya. Kan gitu kan. Dan ini realita yang masih terjadi, yang masih mungkin nggak dapat perhatian juga. Iya. Moga-moga setelah film ini disaksikan akan lebih mendapatkan perhatian, akan dibantu untuk keluar dari jebakan Situasi kemiskinan yang ada. itu kan Iya. jadinya. Jadi ini realita yang sampai saat ini masih terjadi, dan satu-satu yang gue tangkap dari film ini adalah kemiskinan itu tuh memang jebakan. Banyak sekali orang ingin keluar, berusaha keluar, mencari jalan untuk keluar, tapi nggak bisa keluar. Karena memang udah terjebak. Termasuk itu nggak sih pesan yang mau lu sampaikan di sini? Yeah, it's a systemic. Buat gue pribadi, kemiskinan itu it's a part of a system. Dalam artian bahwa itu urusan yang perlu dipikirkan adalah urusan yang terkait dengan sistem. Bagaimana sebuah peraturan diselenggarakan, dijalankan, bagaimana negara menata sebuah sistem yang baik untuk masyarakatnya. It's part of that. Gitu, karena kita nggak bisa berbicara kemiskinan tuh hanya satu faktor. Oh ya, mereka juga nggak mau berusaha lebih keras, nggak bisa begitu. Karena ada orang-orang yang upaya hidupnya udah keras banget, tapi gimana? Nggak keluar-keluarnya dari garis kemiskinan. It's not as simple as that. Gitu. Yeah. Jadi buat gue pribadi, kemiskinan itu systemic. Gitu. It's part of a system, di mana harus diatasi dengan membuat sistem yang lebih baik untuk mereka-mereka yang berada di wilayah tersebut, gitu. Karena we cannot just hope from, misalnya, ini disinilah peran, kemudian kenapa bantuan tertentu harus terus mengalir. Kalau kita pikirkan kembali, sampai kapan kemudian orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan harus selalu menggantungkan hidup mereka terhadap bantuan? Is that the solution? Mungkin itu menjadi solusi sementara. Tapi kan kita perlu memikirkan sesuatu yang jangka panjang. Apa yang sustain buat mereka? Apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan? Apa yang sebenarnya mereka bisa kerjakan dari ruang lingkup yang sudah terbatas ini? Nah, ini nih yang perlu, mungkin, I don't know, I'm not an expert ya. Tapi mungkin ini yang perlu dikaji, ini yang perlu dipikirkan gitu. It's not just a matter of, ada yang susah, kita bantu. Of course, that's generous action gitu. Tapi kan nggak bisa begitu terus. Makanya ada peraturan, kadang-kadang kita suka lihat di wilayah lampu merah. Kan ada tuh aturan-aturan tertentu yang kita nggak boleh sembarangan memberikan misalnya uang atau gitu. Itu aja ada aturannya gitu. But at some point, these are the people who's trying to survive at the end of the day. So maybe we need to reconsider dan perlu memikirkan ulang bagaimana sistem yang terbaik yang bisa diselenggarakan setidaknya. Dan ini kan ruang lu ya, maksudnya nggak ada yang berharap bahwa lu bisa menyelesaikan masalah ini dari film, pastinya enggak. Tapi disinilah lu, istilahnya kalau pembuat film ini, seniman ini, disinilah lu berdemo, di sini menunjukkan bahwa guys, hello gitu, lihat dong kenyataannya gitu. Para orang-orang pejabat nggak ada yang mau lihat nih, kayak gitu. Disinilah lu menyadarkan banyak orang, termasuk masyarakatnya juga gitu. Bagaimana peran masyarakat bisa membantu mereka juga. Jangan egois. Kita egois sibuk dengan hidup kita sendiri. Padahal mungkin kita ada keterlibatan sekecil apapun itu bisa membantu mereka yang membutuhkan gitu. It goes everywhere lah gitu. Jadi film ini menjadi kayak secercah penyadar bahwa banyak hal yang masih dalam kondisi sangat-sangat perlu bantuan, bahkan di tahun 2025 dan mungkin nanti 2035 pun mungkin masih tetap perlu dibantu gitu. Ya kan, kalau kita ngelihat ketika maksudnya gue mungkin berbicara mengenai kenapa eranya 98 itu kan juga karena di era itulah dimana mungkin kita mengalami satu transisi besar dalam perjalanan bangsa dan ini. Banyak gitu. yang banyak yang terseret ke bawah kemiskinan and everything gitu, collapse, banyak hal yang kemudian menjadi sangat sulit gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, betul bahwa mungkin di era sekarang kita tidak berada dalam bentuk recession yang seperti itu gitu ya, atau se-massive itu. Tapi kan kalimat sederhana seperti Bu Maya bilang, cari kerja sekarang susah, apalagi di saat krismon kayak gini.
Apakah kemudian hari ini kalimat itu tidak pernah muncul? Kan nggak juga. Iya. Ada aja. Iya. Masih ada kita melihat orang-orang yang tidak mudah mencari pekerjaan. Iya. I'm not saying it's the worst thing that happened. Iya. Tapi it's part of the reality. Iya, Ya itu iya. bagian dari realitas gitu. Iya. Mari sama-sama kita mungkin mudah-mudahan bisa do something about it Iya, gitu. iya. From a very small actions gitu. Makanya tadi gue bilang bahwa ini realitas hidup jutaan orang, walaupun in detail, lagi-lagi it's true story gitu, true story akan kisah hidup jutaan orang. In detailnya mungkin berbeda, tapi sama loh, banyak perempuan-perempuan yang harus menafkahi dirinya dan anaknya bahkan keluarganya Ya. tanpa ada bantuan gitu. Di tengah nggak tahu juga mau ngapain, dia nggak bisa keluar dari tempat itu, tapi di tempat itu dia tidak punya pekerjaan apa-apa. Ya. Mau kerja sama orangnya juga nggak mampu membayar pekerja gitu. Jadi kayak itu jebakannya Very gitu complex kan. gitu kan. Very kompleks kan. Mau keluar mau. Siapa sih nggak mau anaknya sekolah? Siapa sih nggak mau anaknya punya kehidupan lebih baik? Mau. Makan aja nggak bisa tapi gitu. Dan itu kenyataan yang terjadi kepada jutaan orang, termasuk di Indonesia pastinya gitu. Dan film ini gue rasa menangkap bahwa banyak sekali orang di luar sana yang mau keluar tapi they don't have the means. Kayak tadi lu bilang, kalau ngasih bantuan mereka makan hari itu. Katakanlah, kita bantu seumur hidupnya, berarti apa? Mereka makan seumur hidup. Tapi mereka nggak punya jalan dan alat untuk keluar dari kemiskinan tetap. Mereka hanya makan sampai mati. Ya kan? Tetap aja nggak akan keluar dari kemiskinan. It's not as simple as that. It's not as simple as that. Yeah. Bukan soal memenuhi kebutuhan seharusnya gitu, tapi mengangkat mereka kan, mengangkat derajatnya, mengangkat semuanya, gitu harkat kan. hidupnya, mensejahterakan, sampai kemudian they can sustain their own life gitu. Exactly. Yeah, that's the itu kan yang diharapkan sebenarnya. Goalnya pengennya kan harus Kemarin begitu. Kami sempat lumayan merasa bahwa kita sedikit mendapatkan, dan itu cukup berarti buat kami yang mengerjakan film ini, dan mudah-mudahan bagi masyarakat yang mungkin masih menghadapi kesulitan itu. Terakhir sempat Kang Deddy Mulyadi itu nonton. KDM. KDM. Kang mau sempat ngobrol gitu sama Teh Happy mau nonton Pangku. Dan akhirnya menonton film ini di Bandung. Terus tiba-tiba ada dalam statementnya Kang Deddy waktu itu bahwa saya cuma mau bilang nggak boleh lagi ada di wilayah Kang Deddy, tentunya kan Jawa Barat ya. Tidak boleh lagi ada anak-anak yang tidak bisa sekolah hanya karena persoalan administrasi. Nah itu kan sebenarnya mungkin ini bukan sebuah film yang memang ingin merubah sesuatu gitu. Gue juga nggak bikin film ini untuk dalam rangka ingin memberikan satu edukasi tertentu gitu. I just want to tell a story yang mudah-mudahan bisa dinikmati oleh publik, bisa dirasakan apa sih sebenarnya perasaan yang muncul ketika menonton film ini. Tapi ketika itu terjadi, itu menjadi hope. Itu menjadi harapan yang mudah-mudahan terwujud. Dan mudah-mudahan bisa di-amplify ke dalam mungkin peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain, sehingga anak-anak bisa sekolah tanpa harus selalu khawatir orang tuanya yang mungkin sendiri atau mengalami situasi sulit, nggak harus berpatokan pada urusan administrasi. Ya. Jadi kita mungkin salah satu peranan dari karya seni seperti film ini adalah lagi-lagi ya, ingat manusianya gitu. Jangan melulu soal aturannya, soal teknisnya. Ntar dulu ada manusia di hadapan kita gitu. Ada manusia yang setiap hari berkeringat mencari cara untuk bertahan hidup gitu. Jangan lagi cuma dilihat sebagai angka saja, apalagi dilihat sebagai sumber suara. Wah, itu lebih buruk lagi sih kalau begitu ya. Karena they're humans gitu. Nah, gue pengen tanya tadi karena masuk ke pendidikan, ada beberapa detail kayak tadi soal apa, mengambil rokok sebungkus tapi sebenarnya ngambil satu, itu satu hal yang sangat detail, yang sangat kecil sekali. Tapi gue yang salut juga yang pada saat Bayu mau daftar sekolah, ya kan, dan Sartika itu mau mendaftarkan, semangat banget gitu ya. Udah ada uangnya. Matanya masih udah berbinar banget nih, anak gue mau sekolah. Ya Pak, sekolahnya gitu kan.
Tapi begitu pas ditanya nama ayahnya langsung hilang tuh Iya. sinarnya Iya. gitu. How did you get that detail? Kok lu bisa kepikiran memasukkan itu gitu? Karena nggak semua orang tahu bahwa itu persyaratan loh nama Iya, ayah. iya. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang biar bagaimanapun sebagai seorang anak yang tumbuh besar dengan orang tua tunggal, hal pertanyaan tentang ayah tuh juga di dalam kehidupan masa gue kecil sampai gue mungkin usia SMP gitu, itu kerap kali menjadi satu pertanyaan yang berulang-ulang, apalagi di momen ambil raport, Oh di ya? momen apalagi anak SD gitu ya, masih kecil-kecil, mereka juga nggak mungkin maksudnya juga nggak buruk gitu, cuman emang polos nanya aja, atau kadang-kadang ada orang tua siswa yang lain, kamu papanya mana, kamu itu kan hal yang ya udah terjadi aja gitu. Iya. And then bagaimana kemudian gue mentransformasi itu menjadi part of the scene. Jadi itu dari Ya, kisah mungkin hidup lu. pengalaman yang nggak necessarily sama memang, Iya. tapi pertanyaan tentang bapak Ya. itu adalah pertanyaan yang sering sekali gue dapatkan gitu ketika kecil. Baik kadang dari guru, kadang dari orang tua murid yang lain, kadang dari sesama siswa dan lain-lain. Jadi udah makanan hari-hari lah gitu. Dan kesannya kalau nggak bisa nyebut salah aja gitu. Jadi salah gitu. Iya. Tapi ternyata dalam sistem pendidikan kita pun memang gue juga baru menyadari bahwa oh iya ya, ijazah itu most probably pasti nama bapak. Iya, iya. Sampai kemudian kalau nggak salah di 2024 ini diajukan oleh satu orang ibu single mom yang kemudian mengajukan keberatan. Kenapa harus nama ayah? Kenapa saya sebagai seorang ibu tunggal Iya. yang bekerja, yang membesarkan anak Iya. sendirian, Iya. kemudian dirasa tidak cukup pantas atau layak atau bagaimana nih untuk nama saya yang ada di ijazah sebagai ibu dari anak ini. Nah, itu menjadi sebuah action yang akhirnya terwujud. Permennya muncul tuh yang baru, gitu. Jadi sekarang tuh boleh nama ibu ada dalam ijazah, gitu. Took some time ya. It took some time. Bayangin. Lama banget. Lama banget. Padahal saya belum pernah mendengar ada bapak yang melahirkan anaknya ya. Iya. Semuanya ibunya loh yang melahirkan. Kontribusinya betul pasti ada Kontribusi gitu ada. ya. Tapi iya maksudnya it's sad Yeah. sometimes tuh waktu Wow. itu gitu. Wow, tuh lu banyak masukin ini ya, apa? Bukan pengalaman langsung ya kayak lu bilang tadi, bukan nggak kayak gitu sih kejadiannya. Iya. Tapi mungkin some key moments Iya. dalam hidup lu ke dalam Iya, film kayak ini. misalnya momen mereka jalan, dialognya Bayu ke Sartika soal Bayu kalau besar mau jadi apa? Mau jadi kerja? Mau jadi kerja ya. Apa itu mau jadi? Tapi lucu itu tuh. anak-anak, Iya. gitu. Mau jadi kerja karena di otaknya Bayu ya, ibu kerja mulu, gitu. Iya, Ibu iya. kerja terus. Iya. Ibu kalau ditanya, Bayu nggak suka lihat ibu gini. Jawabannya ya kan ibu harus kerja biar kamu bisa selalu jajan. itu. Nah, pembahasan atau perjalanan Bayu dan Sartika itu adalah perjalanan yang pernah gue miliki juga bersama nyokap. Oh ya? Jalan di Sudirman era 98 nih. Iya. Waktu itu kan PHK besar-besaran. Oh ya. Nyokap gue juga terdampak lah dari PHK besar-besaran itu, kantornya tutup. Kemudian gue ada satu waktu di mana nyokap gue berdua gitu sama gue jalan di Sudirman, masukin CV gitu, deket gedung Dharma Sakti itu gue masih inget banget tuh. Terus kita datang misalnya ke gedung A, masukin CV, dia ada kesempatan lowongan pekerjaan dan segala macam. Jadi ada momen-momen yang sangat personal yang ditransfer ke dalam kehidupannya Sartika dengan Bayu dalam universe-nya Pangku gitu. Dalam dunia Pangku ini. Jadi not necessary pengalaman yang sama betul, tapi ada ya itu tadi mungkin ya ada hal-hal yang bisa gue transfer ke dalam bentuk lain gitu tentang ibu dan anak gitu. Jadi kebayang ya, maksudnya Reza kecil nemenin ibunya. Bahkan zaman itu kan nggak ada lowongan kerja lihat di internet. Iya, makanya kan ada koran. Iya. Terus ya nyokap gue biasanya pergi ke Chambers of Commerce gitu ya, untuk dapat info gitu, pekerjaan di mana, terus nanti harus masukin CV, kadang-kadang masih bawa CV manually Iya, gitu dan iya, lain-lain. Jadi ya begitu gitu. Wow. Nunggu telepon, Ibu udah nonton? udah Bareng? Nonton bareng apa nonton sendiri? nonton bareng.
pas lagi editing. Yang nangisnya paling kenceng siapa? Lu apa ibu? Nyokap gue tuh sangat tidak melodramatis orangnya. Tegar ya? She's a strong lady. Dia tough banget. Jadi Nggak nangis? hampir jarang. Nonton Pangku pas preview gemeter badannya. Serius. Tapi gue merasa disitulah momen dimana gue bisa bilang sama nyokap gue bahwa it's okay to release all your pain. And every sorrow or pain yang pernah mama punya, mungkin momen inilah mama bisa release semuanya. Karena gue gak pernah melihat nyokap gue Gemeter. shaking, nangis gitu. Dan ternyata bukan karena nonton filmnya sedih. Tapi film ini membawa dia bisa kembali ke memori-memori masa lalunya. Wow. Tentang peran dia sebagai seorang ibu tunggal. Jadi it's not the story yang kemudian membuat dia jadi sedih ya filmnya, nggak gitu. Enggak. Tapi dia kayaknya langsung masuk ke dalam memorinya dia sendiri gitu. Dia inget perasaannya pada saat jalan itu jalan tadi. itu berupaya menghadapi penolakan. betul gitu. Jadi dan itu mungkin sesuatu yang nyokap gue nggak pernah punya kesempatan atau waktu untuk menunjukkan. Itu juga berat loh. Kepada anaknya yang masih kecil ini dulu. Iya. Jadi dia nggak pernah nunjukin sama gue kayak, loh mama tuh lagi sedih, nanya kerja susah gitu, nggak pernah sama sekali Tim. Oh, iya? Wah dia tough aja terus. Yuk mama mau cari kerja, mau temenin? Mama mau cari kerja? Oke, aku ikut. Nah udah kita have fun aja nyari kerja. Gue juga nggak semengerti itu kan, masih kecil. Tapi ternyata film ini membuat nyokap bisa akhirnya rilis. Dan menurut gue itu juga perlu. It's okay. Dan gue baru kali ini bisa ngomong ke nyokap, Ma, it's okay to release some of your emotion. Atau memori-memori atau mungkin your past yang menurut mama berat dan selama ini mama tahan demi anak, nggak boleh gue kelihatan lemah, nggak boleh. Now you're in a good hand that you can show every feelings that you want. Ya udah dia rilis semuanya tuh. Wah itu gue nggak pernah ngeliat nyokap gue segugugan itu gitu. Gila, Ya, gue antara kayak salah nih jangan-jangan filmnya nih. ini gue jahat sama orang tua apa gimana nih, gue jadi nangis dosa sama orang tua apa gimana nih gitu kan. Sampai nangis banget ngeliat Arya gimana nih gitu. Arya udah melipir keluar urusan lo gitu. Urusan lo itu gue gak ikutan gitu. But yeah, I think that's a beautiful moment, Tim. Wow. Yeah, gue merasa itu jadi momen yang very special between a son and a mother. Itu momen preview itu udah membentuk core memory dewasa lu lah ya. Iya. One of your latest core memory yang terbentuk gitu. ya. Bahwa that's a memory that will stay in my heart forever. Bisa dibilang bahwa lu mau menang Oscar juga rasanya nggak akan sama. Nggak akan sama kayak begitu. That's completely different. Yeah. Wow. Sekarang di bagian akhir, gue mau bertanya sesuatu yang di luar Pangku soalnya. Yes, of course. Gimana cara bikin film yang lebih bagus lagi dari Pangku? Coba. pusing. Arya deh. Lo jangan ketawa lo. Nggak, kata Arya, biar dia yang jawab karena gue nggak tahu gue mau terlibat apa enggak katanya gitu. Pusing gue katanya. Apa rencana lo? I know kita masih apresiasi Pangku indulge in the winnings and apa yang dicapai, dan mungkin banyak komentar-komentar tentang Pangku. It's still that moment ya. Tapi gue yakin sebagai orang yang terus berkarya juga, lu pasti sudah mulai berpikir lagi, karena lu gak mungkin berhenti di satu film. Pasti seorang Reza ya kan ya, gak mungkin kan, pasti dia udah gatel mau bikin yang lain kan. Pasti lu sudah mulai, oke, apa yang salah gue lakukan tadi, apa yang akan lebih benar gue lakukan berikutnya, gitu-gitu. Sudah ada cerita. 7. Oh, gosangnya 7. Sudah ada 7 cerita. Sudah ada cerita yang sedang kami develop. Oke. Dipersiapkan cerita yang buat gue ini menjadi sesuatu yang mudah-mudahan bisa menjadi film kedua yang punya arti juga. In my own perspective, this is it's quite a beautiful story to tell. Ya belum bisa cerita banyak, tapi sedang mempersiapkan. Gue sih cukup lagi mulai development. Gue cukup bahagia dengan lu bahwa sudah akan melakukan lagi, karena gue akan menantikan karya-karya berikutnya dari Reza Rahadian sang sutradara di sini.
Karena so detail. Lagi-lagi ya itu urusan lo, gue mah nikmatin doang. Soal rese-rese detailnya dia itu urusan lo, gue menikmati detailnya. Kalau gue, tapi akan mengganggu ini nggak ya kalau lu fokus ke sutradara is a full job, Yes. acting is a full job, Ya. gitu. Gimana lu akan membagi ya dong? Ternyata gini, waktu mengerjakan Pangku, gue itu break mungkin hampir 7 bulanan. Oh, Nggak syuting sama sekali maksudnya. Oh, 7 syuting film apapun nggak ada, pokoknya Nggak, 7 bulan gitu. itu. Dan ternyata bisa dalam artian gini. Itu juga yang gue akhirnya pelajari. Oh, sebenarnya nggak harus 7 bulan lo straight nggak ngapa-ngapain, gitu. Karena kan syuting film itu more or less rata-rata ya, mungkin 22 hari sampai Full 30 syutingnya hari. ya. Full syutingnya. Ya 22 hari. So there always time. Iya, iya. Tinggal lo manage waktunya yang lebih bener aja gitu. Dan karena kemarin Pangku di film pertama gue merasa bahwa nggak bisa, ini gue maunya full, bener-bener kayak full. Iya. Akhirnya semuanya diserahkan penuh ke proses pembuatan film ini. Dari situ juga gue belajar bahwa oh sepertinya waktu yang di sisi ini agak kelamaan. Justru kita agak Bisa dimanfaatkan lah gitu. Ini bisa Oke. dimanfaatkan buat sesuatu yang lain karena we're too invested to this time, yang akhirnya juga sebenarnya di rentan waktu tertentu Malah nggak ngapa-ngapain gitu kita nggak istilahnya. ngapa-ngapain Iya, iya, gitu. iya. Karena persiapannya juga timnya belum fully jalan dan lain-lain. Jadi ada beberapa evaluasi yang kami internal lakukan gitu. Jadi ini belum menjadi sebuah shifting full karir menjadi sutradara Sih. meninggalkan So, acting. I dalam. love acting so much. Iya. So Jadi jangan kecewa, pasti akan tetap mendapatkan film-film Reza. Udah ada yang coming up juga nih. Ya, Ya, ada. bener ya? Udah ada yang coming up ya. Reza, Ya. thank you so much. Thank you Makasih so much, banyak Lim. sudah Thank hadir di you so Manusia much, Masa yes. Depan. Terima kasih. Buat yang belum nonton harus nonton Pangku. Please do yourself a favor, harus nonton Pangku karena ini salah satu yang sangat-sangat berkualitas untuk film Indonesia menurut saya. Benar-benar just live it. Dinikmatin aja seluruh suasananya, dinikmatin aja ekspresi-ekspresi orangnya, dinikmatin aja dinamika ceritanya, karena ini adalah kenyataan hidup jutaan orang di Indonesia yang harapannya semoga bisa berubah di masa depan. Ya, mungkin tidak mulai dari film ini, tapi kesadarannya mulai dari film ini. Sekali lagi, Reza Radian, sutradara. Sukses buat Nalar TV. Aktor. Terima Sukses kasih buat banyak, tim. Reza. Sukses Nice buat talking to you. Manusia Masa Depan. Thank you so much. Jangan lupa untuk follow di Instagram kami @redaksinalar TV dan juga subscribe di channel kami di YouTube agar dapat video-video seperti ini lagi. Sampai jumpa.